Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Alfiandi dengan NIM 20220062 dari Prodi Manajemen S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Keuangan, Perbankan, dan Pembangunan. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan suatu materi, yaitunya yang pertama mengenai konsep barisan dan deret aritmatika dan geometri. Yang selanjutnya bunga sederhana dan bunga majemuk, dan present value dengan bunga sederhana dan bunga majemuk. Baiklah, materi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai barisan dan deret aritmatika dan geometri. Barisan merupakan urutan dari suatu anggota-anggota himpunan berdasarkan suatu aturan tertentu. Setiap anggota himpunan diurutkan pada urutan atau suku pertama, kedua, dan seterusnya. Untuk menyatakan urutan atau suku Kn dari suatu barisan dinotasikan UN. Barisan juga dapat didefinisikan sebagai fungsi dari bilangan asli atau fungsi yang domainnya himpunan bilangan asli, sehingga UN sama dengan Fn. Penjumlahan suku-suku dari suatu barisan disebut deret. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan barisan aritmatika. Barisan aritmatika merupakan barisan yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui penjumlahan atau pengurangan dengan suatu bilangan B, sehingga UN dikurang U, N kurang 1 sama dengan B. UN sama dengan suku Kn. UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Yang selanjutnya yaitunya saya akan menjelaskan pengertian dari deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suatu suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Sehingga dengan rumusnya Sn sama dengan N per 2 A ditambah UN. Jika hendak membuat sebuah baris aritmatika dengan telah diketahui nilai suku pertama A dan suku terakhirnya P, dapat disisipkan sejumlah bilangan di antara kedua bilangan tersebut menjadi suku-suku baris aritmatika dan memiliki selisih antar suku berdekatan B. Diketahui bahwa suku terakhir A ditambah Q ditambah 1 dikali B sama dengan P. Maka nilai B dapat ditentukan dengan B sama dengan P dikurang A per A ditambah 1. Suku tengah. Jika barisan aritmatika memiliki jumlah suku ganjil, maka memiliki suku tengah. Suku tengah baris aritmatika adalah suku K 1 per 2 N ditambah 1 dengan rumus A ditambah UN per 2. Yang selanjutnya yaitunya barisan geometri. Barisan geometri adalah baris yang nilai setiap sukunya didapatkan dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan R dengan rumus UN sama dengan A dikali R N dikurang 1. Yang selanjutnya yaitu deret geometri. Pengertian deret geometri adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan geometri dengan rumus Sn sama dengan A 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R dengan syarat 0 kecil dari R kecil dari 1, atau Sn sama dengan A R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1 dengan syarat R besar dari 1. Jika hendak membuat sebuah barisan geometri dengan telah diketahui nilai suku pertama A dan suku terakhirnya P, dapat disisipkan sejumlah bilangan di antara kedua bilangan tersebut. Sejumlah bilangan A tersebut menjadi suku-suku barisan geometri dan memiliki rasio antar suku berdekatan atau R, di mana suku terakhir sama dengan AR Q tambah 1 sama dengan P, sehingga nilai R dapat ditentukan sebagai R sama dengan Q ditambah 1 akar P per Q.
Deret geometri tak hingga. Suatu deret geometri dapat menjumlahkan suatu suku-sukunya sampai menuju tak hingga. S sama dengan Q 1 dikurang limit N menuju tak hingga R pangkat N per 1 dikurang R sama dengan A 1 kurang tak hingga 1 per R sama dengan tak hingga. Jadi kesimpulannya di sini, barisan aritmatika merupakan barisan bilangan yang memiliki selisih antara tiap suku berurutan selalu konstan, disebut dengan beda. Sedangkan barisan geometri merupakan barisan yang memiliki pola tetap baik perkalian atau pembagian. Bisa dikatakan tiap suku memiliki perbandingan yang tetap. Perbandingan ini disebut dengan rasio. Contoh penerapan barisan dan deret aritmatika atau geometri dalam kehidupan sehari-hari seperti menghitung panjang tali yang terpotong, menghitung panjang lintasan bola, menghitung banyak kursi dengan barisan tertentu, menghitung jumlah tabungan, bunga tabungan, menghitung banyak produksi suatu benda, jumlah pendapatan per tahun, bulan, atau hari. Baik, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitunya mengenai bunga sederhana dan bunga majemuk. Yang pertama itu ada future value. Future value adalah nilai akumulasi yang akan diterima di masa yang akan datang sebagai hasil investasi yang akan dilakukan saat ini. Jenis bunga majemuk, itunya yang pertama ada bunga sederhana. Bunga sederhana itu adalah bunga yang dibayarkan hanya pada pinjaman atau investasi pokok saja. Jumlah uang dari bunga sederhana merupakan fungsi-fungsi dari variabel, seperti pinjaman pokok, tingkat bunga per tahun, dan lama waktu pinjaman. Untuk menghitung bunga sederhana, maka digunakan S1 sama dengan P0 I kali N, di mana SI sama dengan jumlah bunga sederhana, P0 sama dengan pinjaman atau tabungan pokok, 1 sama dengan tingkat bunga, N sama dengan jangka waktu. Yang kedua yaitunya bunga majemuk. Bunga majemuk merupakan bunga yang dibayarkan dari hasil pinjaman atau investasi ditambahkan terhadap pinjaman pokok secara berkala, sehingga bunga yang dihasilkan dari pokok pinjaman dibungakan lagi bersama-sama. Untuk menghitung bunga majemuk, maka digunakan rumus F Vn sama dengan P1 tambah I atau Fvn sama dengan P0 Fv1 Fi kali N, di mana Fvn sama dengan future value tahun Kn. Fv1F1N sama dengan future value interest factor atau nilai majemuk dengan tingkat bunga I% untuk N periode. Yang selanjutnya yaitu present value, merupakan besarnya jumlah uang pada awal periode yang diperhitungkan atas dasar tingkat bunga tertentu dari suatu jumlah uang yang baru akan diterima atau dibayarkan beberapa periode kemudian. Jadi kesimpulannya di sini, bunga sederhana sangat mudah dihitung karena hanya memperhatikan berapa besar pinjaman atau tabungan yang dimiliki. Bunga yang tahun atau bulan sebelumnya dibebankan tidak dihitung. Contohnya, Andi menabung sejumlah Rp 100.000 di sebuah bank. Dia mendapatkan bunga 10% per bulan. Dalam bentuk bunga sederhana, maka setiap bulan dia mendapatkan 10% dikali 100.000 sama dengan 10.000 setiap bulan. Sehingga pada akhir bulan pertama, dia mendapatkan 10.000, sehingga tabungannya menjadi
110.000. Pada bulan kedua, dia mendapatkan 10.000, sehingga menjadi 120.000. Dan seterusnya. Sehingga besar tabungan pada bulan KN milik Andi adalah jumlah tabungan bulan N sama dengan tabungan pokok ditambah N dikali bunga dikali tabungan pokok. Kalau yang bunga majemuknya lebih rumit dalam perhitungannya, karena selain memperhatikan berupa besar pinjaman atau tabungan yang dimiliki juga menghitung bunga pada tahun atau bulan sebelumnya. Contohnya saja, Andi menabung sejumlah 100.000 di sebuah bank. Dia mendapatkan bunga 10% per bulan dalam bentuk bunga majemuk. Pada akhir bulan pertama, dia mendapatkan 10% dikali 100.000 sama dengan 10.000 pada bulan pertama, sehingga tabungannya menjadi 110.000. Pada bulan kedua, dia mendapatkan 10% dikali 110.000 sama dengan 11.000 pada bulan kedua, sehingga tabungannya menjadi 121.000. Demikian seterusnya, sehingga besar tabungan pada bulan KN milik Andi adalah jumlah tabungan bulan N sama dengan tabungan pokok dikali 1 ditambah bunga kali N. Baiklah, itulah beberapa penyampaian materi dari saya mengenai konsep dasar barisan dan deret aritmatika beserta geometri, future value dengan bunga sederhana dan bunga majemuk, serta percent value dengan bunga sederhana dan bunga majemuk. Jika ada salah dan janggalnya, saya mohon maaf. Saya sudahi saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.